Oke, kita mulai lagi dengan pelajaran kedua, halaman 14. Mari kita baca, yaitu Keluaran 3:14. Kita baca bersama-sama, Keluaran 3:14. Halaman 14, silakan dibuka diktatnya. Halaman 14, Keluaran 3 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku adalah Aku yang telah mengutus Aku kepada kamu." Keluaran 3:14. Sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan kelas kami yang kedua ke dalam pimpinan Engkau. Mohon Engkau memberikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Nah, Keluaran pasal 3 itu adalah Allah memanggil Musa. Kenapa Allah memanggil Musa? Karena orang Israel sudah hidup sangat susah di Mesir. Selama beratus-ratus tahun mereka diperbudak di Mesir. Jadi pada satu hari, Musa waktu itu umurnya 40 tahun. Nah, Musa, kalian dengar ya, menurut Alkitab dan menurut sejarah, itu orang yang paling hebat, paling kuat setelah Yesus. Nah, Musa, kamu tahu nggak? Dia memberikan kita hukum. Contohnya apa? 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta atau berbohong, jangan tamak. Itu dari hukum Musa. Dari hukum Musa, kita dapatkan hukum Indonesia. Hukum apa? Indonesia. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Kamu tahu nggak? Kalau mencuri itu hukum keberapa? 8. Kalau 8 ini seperti apa? Kalau mencuri itu diborgol polisi. Di apa? Ya, kalau orang ke supermarket mengambil barang, ya diketahui oleh satpamnya akan diborgol oleh polisi. Hukum berapa tuh? 8. Jangan mencuri seperti borgol. Nah, Musa, dia adalah bagaimana? Orang yang sangat kuat. Bukan hanya kuat dalam tenaga, dia pintar, ya dia juga baik ya dalam kehidupannya di Mesir. Nah, pada satu hari, apa yang terjadi dengan Musa? Dia pergi jalan-jalan. Dia melihat orang satu bangsanya, orang Israel. Jadi waktu orang Israel ya dijajah oleh orang Mesir, kamu tahu nggak, orang yang dijajah itu disuruh bekerja tapi tidak dibayar dengan upah yang bagus. Jadi Musa itu sangat marah. Jadi karena dia marah, dia sampai emosi. Dia memukul orang Mesir sehingga orang Mesirnya mati. Sekali pukul mati loh. Kuat sekali Musa itu. Nah, pada hari berikutnya dia keluar lagi ya. Dia melihat lagi ada orang Israel itu dibully oleh orang Mesir. Dia mau menolong ya orang Israel yang dibully, tetapi apa yang terjadi? Orang bilang sama Musa, kamu kemarin membunuh orang Mesir loh. Akhirnya Musa kaget ya. Wah, kalau begitu perbuatan saya membunuh orang itu sudah ketahuan. Jadi dia takut, dia melarikan diri dari Raja Firaun. Dia melarikan diri ke daerah Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu ya, karena tidak ada pekerjaan lain, akhirnya Tuhan memimpin dia ke rumah mertuanya. Dia bukan hanya mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan istri. Dia bekerja dengan mertuanya yang bernama Jitro selama 40 tahun. Kamu tahu nggak kerjanya apa? Sebelumnya di Mesir tuh Musa tuh orang yang hebat, orang yang besar, ya pangeran di Mesir. Tapi karena dia melarikan diri, dia bekerja di padang belantara. Apa kerjanya? Siapa yang tahu? Apa kerja Musa? Dulu di Mesir semuanya dia punya. Dia punya kereta, dia punya pembantu, punya rumah yang besar. Tapi sekarang dia bekerja sebagai apa? Gembala. Gembala yang menjaga kawanan domba. Selama berapa lama loh? 40 tahun. Jadi dia waktu keluar dari Mesir, umurnya 40, dia bekerja 40 tahun. Setiap hari dia keluar bawa kambingnya, dombanya, sapinya, sampai di daerah padang untuk mencari rumput. Nah, jadi satu hari waktu dia sedang mencarikan rumput untuk binatang peliharaan mertuanya,
dia melihat ada semak. Kalian pernah lihat semak nggak? Ya, semak ini kan biasa di padang gurun yang panas sekali. Padang gurun itu kalau siang panas, kalau malam tuh dingin. Jadi ya, pohon-pohon yang kering tuh bergesekan begini, tidak perlu orang ya menggunakan korek api, itu semaknya langsung terbakar. Langsung apa? Terbakar. Namanya autonomous combustion dalam istilah ilmiahnya. Terbakar dengan sendirinya. Kenapa? Karena pohonnya kering, ditiup angin, saling gesek-gesek begini, akhirnya timbul api, pohonnya terbakar. Tapi waktu dia lewat ya di satu semak, dia heran loh, kenapa dari jauh itu semak sudah kelihatan menyala, waktu dia dekat, semak ini tetap menyala, nggak habis dimakan api. Seperti misalnya kamu pasang lilin kan, kok lilinnya tuh sampai pagi masih begini panjang. Artinya menyala tapi tidak terbakar. Ya, contohnya saya punya HP. HP-nya saya tuh terus 100% dari pagi sampai malam. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi dia lihat tuh sudah menyala semaknya itu ya dari jauh. Kok dia jalan sampai situ masih tetap menyala. Waktu dia mau dekat ada suara keluar dari semak berkata, "Musa." Tambah dia kaget. Di padang gurun ini nggak ada orang, kok ada orang memanggil nama saya. Kamu jangan jalan dekat-dekat. Siapa yang ngomong sama Musa? Siapa? Allah, betul. Allah yang mana? Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Allah Putra, Tuhan Yesus. Sebelum dia lahir sebagai manusia, dia bilang sama Musa, "Musa, kamu jangan jalan dekat-dekat." Kenapa? Tempat yang kau sekarang berdiri itu tempat yang suci. Tempat apa? Kenapa suci? Karena ada Yesus hadir. Ya, tempat itu suci kenapa? Karena ada Yesus hadir. Terus Tuhan Yesus bilang sama Musa, "Tanggalkan kasutmu." Siapa yang tahu kasut? Sepatu. Sepatu ini kan sekarang kita bisa bikin sepatu. Zaman dulu tahu nggak sepatu zaman dulu? Alas kaki, kasih lubang, kasih tali. Kayak ini kan? Alas kaki, kasih lubang, kasih tali. Jadi namanya bukan sepatu zaman dulu, namanya apa? Kasut. Namanya apa? Kasut. Ya. Jadi Musa disuruh memimpin orang Israel. Tapi Musa banyak alasannya. Dia nggak berani. Dia bilang, "Saya nggak bisa ngomong." Tuhan bilang, "Siapa yang bikin mulut kamu? Siapa yang bikin mulut kamu?" Tuhan. Dia bilang, "Kalau begitu nggak apa-apa. Nanti saya kirim, yaitu abangmu Harun menjadi juru bicaramu." Akhirnya Musa diberi ya tanda mujizat. "Coba Musa, tongkat yang ada di tangan kamu lepaskan." Tongkatnya jadi apa? Ular. "Terus tangan kamu Musa, kamu masukkan ke saku." Dia masukkan saku. Begitu keluar, putih jadi kusta. Kaget dia. Terus Tuhan bilang lagi, "Masukkan tanganmu ke dalam saku." Dia keluar, sembuh. Ya, terus Tuhan bilang nanti ya air akan jadi darah dan sebagainya. Karena melalui Musa Tuhan membuat 10 tulah. 10 apa? Tulah. Nah, kalau kita ya mujizat untuk memberkati, tapi untuk orang tidak percaya mujizat untuk menghukum mereka. Kenapa Tuhan tidak membuat satu mujizat terus orang Israel bisa bebas dari Mesir? Harus ada 10 tulah. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak sekali pukul orang Mesir langsung KO? Kenapa harus ada 10 tulah? Tulah pertama apa? Air jadi darah. Tulis ya. Daka. Apa daka? Darah kata. Tulis ya, 10 tulah. Nyala, nyamuk lalat. Tulah berikutnya, sambar. Apa sambar? Sampar dan bara. Terus, hubel. Apa hubel? Hujan es dan belalang. Terakhir, gelang. Gelap, anak sulung mati. 10 tulah. Daka, nyala, sambar, hubel, gelang. Nah, 10 tulah ya.
Gampang ingat ya, apa daka? Air jadi darah, kata, nyamuk, lalat, sampar. Sampar itu binatang langsung mati ya. Bara, gatal-gatal, hujan es, belalang, gelang, gelap gulita, anak sulung mati. Berapa tulah? Kenapa harus 10 tulah? Kenapa nggak 1 tulah? Begitu dihantam langsung KO. Karena orang Mesir menyembah berhala. Air Sungai Nil. Sungai Nil dianggap dewa. Kata dewa. Nyamuk dewa. Lalat dewa. Tuhan bilang itu bukan dewa. Itu semua ciptaan saya. Kenapa sampar? Sapi. Bangsa apa yang menyembah sapi? Nggak boleh makan sapi. Orang India. Orang Buddha kan nggak boleh makan sapi kan? Dianggap dewa. Kalau di India ya sapinya gemuk-gemuk loh, manusianya kurus-kurus. Kenapa? Sapinya dikasih makan enak, manusianya laparan. Karena sapi Allah mereka. Sampar. Sapinya tiba-tiba mati semua loh. Tuhan bilang itu bukan dewa tuh, itu ciptaan saya bikin mati semua sapi kalian. Apa tuh bara? Tiba-tiba gatal. Imam-imam mereka gatal, hujan es. Belalang memakan tumbuhan, gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Dewa apa yang dihantam? Dewa matahari. Matahari bukan dewa. Aku hantam dia, jadi gelap. Di Israel tidak gelap di tanah Gosen, tapi di tanah orang Mesir semuanya gelap. Anak domba yang disembelih supaya darahnya dioles di ambang pintu, supaya jangan sampai ya malaikat pencabut nyawanya malam itu datang, ya anak sulungnya mati. Tapi kalau tidak ada darah, semua anak sulungnya mati. Binatangnya anak sulungnya mati, ya. Orang yang di rumah anak sulungnya mati, orang di penjara kalau dia anak pertama mati. Kalau anak ehad semuanya mati. Siapa yang tidak mati? Orang Israel, karena di setiap rumah Israel ada darah anak domba yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kita belajar, waktu Musa ditanya, ya, kamu Musa, saya utus. Musa akhirnya mau. Pertanyaan terakhir dari Musa kepada Allah, kalau saya pergi kepada bangsa Israel, mereka tentu bertanya pada saya, siapa namamu Tuhan? Tuhan bilang apa? Nama aku adalah aku. I am that I am. Ya, bahasa Ibrania Eyeh Asher Eyeh. Tulis ya. Eyeh Asher Eyeh. Apa artinya? Bahasa Yunaninya ego Emi. Aku adalah aku. Kamu tahu nggak? Saya nggak bisa bilang aku adalah aku, karena aku yang kemarin dengan aku yang hari ini aku yang berbeda. Betul? Aku yang tahun lalu dengan aku sekarang sama nggak? Beda ya. Kamu aku yang sekarang ya memang ditulis kelas 6, tapi sebenarnya aku yang sekarang kamu sudah SMP. Mulai nanti masuk sekolah, beda. Allah kemarin, hari ini, selamanya sama. Nah, sekarang kita akan belajar 3 hal. Allah adalah roh yang KTT, K, kekal, tidak berubah, dan tidak terbatas. Dalam hal apa? Ada 7 hal. 7 hal itu adalah yang pertama, jati diri, hikmat, dan kuasa. Jati diri, hikmat, dan kuasa. Apa maksudnya jati diri? Bagaimana kamu bisa tahu jati diri? Anissa, apa jati dirimu? Ya kan? Mikael, apa jati dirimu? Jati diri itu Allah dapat kita ingat dengan nasi kari. Nah, kok bisa ya? Nasi kari. Jati diri Allah. Jati diri Allah yang bagaimana? Yang KTT, apa KTT? Jati diri yang kekal, jati diri yang tidak terbatas, jati diri yang tidak berubah. Apa maksudnya? Jati diri yang kekal, jati diri yang tidak terbatas, jati diri yang tidak berubah. Apa itu jati diri? Jati diri itu dapat kita ingat, tolong dicatat, dengan singkatan nasi kari. Apa itu nasi kari?
Nah, satu, kamu harus tahu jati diri Allah melalui nama-nama Allah dan gelar-gelar Allah. Nama-nama dan gelar-gelarnya. Namanya apa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terus apa gelarnya? Allah yang Maha Tahakwa, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Allah adalah Roh. Kamu tahu nggak dari Alkitab ini ada berapa nama-nama dan gelar dari Allah yang kita sembah dalam Yesus? Ada berapa? Misalnya, apa gelar presiden kita? Mesias Kristus. Bagus. Banyak loh. Anak domba Allah. Apa? Guruku, imam, nabi, raja, utusanku. Kamu tahu nggak ada berapa nama dan gelar-gelar dari Tuhan kita? Tidak ada agama lain yang sebanyak nama-nama gelar dari Allah kita di Alkitab. Putra Daud. Ya. Berapa namanya dan gelarnya? 8 saja. Agama lain tuh mereka bisa sebut kira-kira mungkin ya berapa puluh lah. Tapi di Alkitab ini ada berapa? Berapa? Ayo. Ya, 1 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari? Iya, tidak kurang dari 365 nama-nama dan gelar Allah kita. Jadi apa itu nasi kari? Nah, nama-nama dan gelar. Kamu jangan salah panggil ya. Alama, boleh nggak alama? Ada nggak alama di Alkitab? Yang ada Allah apa? Allah Bapa, Allah Putra. Kamu nggak boleh bilang alama, nggak ada. Makmu jadi Allah. Ngerti? Ya, jangan salah. Jati diri dengan singkatan nasi kari. Apa namanya? Nama-namanya dan gelar-gelarnya. Dapat 1 gelar pun susah. Nanti kalau kamu tamat SMA mau kuliah dapat 1 gelar dia susah ya. Susah. Jadi gelar dokter ya, jadi insinyur, SPD itu kuliah dulu 4 tahun. 5 tahun. Oke. Siapa sih? Apa sih? Nah, nama-nama dan gelar. Sifat-sifat Allah. Nah, apa sifat-sifatnya? Yang tadi Maha Tahakwa. Apa Maha Tahakwa? Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Saya ajar 1 ayat tentang sifat Allah yang tidak boleh kalian lupa. Keluaran 34 ayat 5, 6 dan 7. Tulis dulu. Keluaran 34 ayat 5, 6 dan 7. Gampang ingat ya. Samsi nglucit. Coba sebut. Samsi nglucit. Artinya Keluaran 34 ayat 5 dan 6, 7. Apa sifat Allah di situ? 1. Dia kasihan kita. 1 ya. Sifatnya apa? Dia lihat kamu, dia kasihan sama kamu. Kasihan nggak sama kita? Kenapa? Karena kita berdosa. Kalau mati masuk neraka kalau nggak percaya Yesus. Yang kedua, dia bukan hanya kasihan sama kita, Allah, dia itu memberi kita apa yang kita perlukan. Kalau hanya sekedar kasih sama orang ya, tapi nggak mau kasih orang itu namanya pelit. Misalnya kamu lihat orang lapar ya, kamu punya makanan, nggak mau kasih dia makan. Bagus nggak? Bagus? Kamu lihat orang lapar, kamu nggak mau kasih dia makan, kamu punya makan, boleh? Tidak boleh. Allah lihat kita kasihan deh sama kita. Dia kasih kita Yesus Kristus. Yang ketiga, sifat Allah panjang sabar. Apa? Panjang? Apa maksudnya panjang sabar? Waktu kita berdosa, dia tidak langsung hukum kita loh. Kalau dia langsung hukum kita, bumi ini nggak ada manusia lagi. Semua orang sudah mati. Ngerti? Ya, Allah panjang sabar. Apa 3 sifat Allah? Yang pertama apa? Dia kasihan sama kita, dia kasih kita apa yang kita perlukan. Yang ketiga, dia panjang sabar. Yang keempat, dia mengampuni dosa kita. Caranya apa? Dia mengirim Yesus, Yesus mati untuk dosa kita, darah Yesus bisa menghapus dosa kita. Itu sifat Allah.
Dia mengasihi kita bukan hanya satu orang, dia mengasihi seluruh keluarga kita, bahkan anak cucu kita, dia mau kasih kita. Keluaran berapa? Pasal 34 ayat 5, 6, 7. Apa sifatnya? Dia kasihan sama kita, dia kasih kita apa yang kita perlukan, dia panjang sabar, dia mengampuni dosa kita, dia mengasihi kita turun-temurun. Apa nasi kari? Nama-nama dan gelar dari Allah kita. Sifat apa sifat Allah? Maha Tahakwa. Dan Keluaran 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang berikutnya apa ri? Nasi kari. Apa kari? Karya. Kalau kamu mau tahu jati diri Allah, karyanya apa? Apa karya Allah? Dia pencipta langit dan bumi, dia pemilik langit dan bumi, dia pemelihara langit dan bumi, dia penyelamat manusia. Apa karya Allah? Kamu tahu nggak apa karya dari Presiden Jokowi? Dia buat kereta cepat dari mana? Jakarta Bandung. Dia buat MRT di Jakarta, di bawah tanah Jakarta sekarang ada kereta. Karya. Karya. Nanti kalau saya jadi gubernur, saya bikin lagi jembatan di ini Desa Kapur, nanti ada 2 jembatan. Nanti orang bilang itu karya saya. Karya. Ini contohnya ya. Apa karya Allah? Pencipta langit bumi, pemilik langit bumi, pemelihara, dan juru selamat. Ya, apa itu identitas Allah? Apa jati diri Allah? Jati dirinya kita ingat dengan singkatan apa? Apa nasi kari? Nama-nama dan gelarnya sesuai Alkitab ada berapa? 365 lebih, dan setelah itu sifat-sifat Allah. Sebutkan apa sifat Allah? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia kasihan kita, dia memberi kita apa yang kita perlukan, dia panjang sabar sama kita, dia memelihara kita, menyelamatkan kita dari generasi ke generasi. Itu jati dirinya. Nah, sekarang yang kedua, hikmat. Hikmat Allah itu tidak terbatas. Coba buka dalam Roma 11 ayat 33. Gampang ingat ya, hikmat. Jadi Allah itu adalah roh yang bagaimana? Roh yang kekal, tidak terbatas, tak berubah dalam jati dirinya, dalam hikmatnya, dalam kuasanya. Hikmat Allah itu kalau kamu ditanya hikmat Allah yang bagaimana? Langsung kamu kembalikan hikmat Allah yang kekal, hikmat Allah yang tidak terbatas, hikmat Allah yang tidak berubah. Sebutkan 1, 2, 3. Hikmat yang bagaimana? Yang kekal, hikmat yang tidak terbatas, hikmat Allah yang tidak berubah selalu ya. Jadi ada 3 kata sifat ini menjelaskan hikmatnya Allah. Jati diri Allah yang bagaimana? Jati diri Allah juga yang kekal, yang tidak terbatas, tidak berubah. Apa cara mengingat jati diri? Dengan istilah nasi kari. Apa nasi? Nama-namanya dan gelar-gelarnya. Apa sih? Sifat-sifat Allah. Kari. Apa kari? Karya-karya Allah. Apa karyanya? Menciptakan langit, bumi, segala isinya, dan menyelamatkan manusia. Karya Allah. Kalau kamu ditanya karya Allah, apa karya Allah? Apa karya Allah? Alkitab. Oke. Apa jati diri Allah? Nasi kari. Apa nasi kari? Nama-namanya, gelar-gelarnya, sifat-sifatnya, karyanya apa? Langit, bumi, segala isinya, juru selamat dalam Yesus,
dan apa? Alkitab. Nah, sekarang hikmat Allah. Coba buka. Dalam Roma 11:33. Siapa yang mau bantu saya membacanya? Roma 11:33. Lung, sini Lung. Bacakan Lung. Hah? Nathanael juga boleh, yuk. Sini. Roma 11:33. Silakan. Hikmat Allah kekal, tidak terbatas, tidak berubah. Ya, Roma 11:33. 33. Oh alangkah dalam Ya, silakan. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, jadi hikmat Allah, keputusan Allah sungguh tidak dapat kita selidiki, artinya tidak terbatas, dan sungguh tak terselami, tidak terbatas jalan-jalannya. Roma berapa? Pasal 11 ayat 33 itu hikmatnya. Nah, sekarang saya bertanya, hikmat Allah itu apa lawan kata dari hikmat? Apa lawan kata dari hikmat? Orang tuh berhikmat loh. Lawan katanya adalah bodoh. Kenapa manusia jadi bodoh? Mengapa? Kalau bahasa Alkitabnya bukan hanya bodoh, lebih parah dari bodoh adalah bebal. Apa artinya bebal? Siapa orang paling bodoh, paling bebal di muka bumi ini? Bukan karena dia naik kelas loh, bukan. Orang yang paling bodoh, yang paling bebal adalah orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Disebut orang bodoh, orang bebal. Ya, tidak mau apa? Percaya Yesus. Kenapa orang tidak mau percaya Yesus? Kenapa? Ayo, Yesus kan baik. Kok kamu nggak mau percaya dia? Nah, kenapa? Kenapa ada orang nggak mau percaya Tuhan Yesus? Karena ditipu oleh iblis. Ditipu oleh siapa? Iblis. Paham ya? Kapan iblis menipu manusia? Waktu di Taman Eden, iblis menggunakan ular menipu Adam. Tapi dia nggak langsung, karena iblis itu licik. Dia menipu siapa dulu? Hawa. Setelah Hawa tertipu, baru Adam tertipu, dan Adam berdosa. Semua kita menjadi berdosa, dan manusia dihakimi dan dihukum. Dan dunia ini menjadi dunia yang terkutuk. Apa buktinya dunia ini terkutuk? Masih ingat tidak? Kutukan pertama apa? Ular dicabut kakinya. Kutukan pertama. Kenapa ular tidak ada kaki? Adil tidak Allah kalau membuat ular tidak ada kaki. Tidak adil. Ular pertama ada kaki. Kenapa ular sekarang tidak ada kaki? Karena dipakai oleh iblis membohongi manusia. Kaki ular dicabut oleh Tuhan. Yang kedua, siapa lagi yang dikutuk? Kaum Hawa. Kaum ibu kalau hamil sangat susah, kalau melahirkan sakit, bahkan ada yang mati. Yang ketiga, siapa lagi yang dikutuk? Ayah kalian kerja keras gak untuk kasih kalian makan? Hah? Iya, kenapa? Karena Adam berdosa, Allah bilang sama Adam, karena kamu sudah berdosa, kamu harus berkeringat, baru setelah itu kamu bisa mendapatkan makan untuk kamu dan keluarga kamu. Kutukan pertama ular, kedua wanita, ketiga laki-laki, kutukan keempat tanah. Tanah bagaimana? Zaman di Taman Eden, semua yang mau dimakan manusia tidak perlu ditanam, tumbuh sendiri. Durian ada durian, tapi nggak ada duriannya. Ya, belum ada duri. Buah durian kayak bola. Enak nggak? Kok nggak enak? Duriannya enak, tapi nggak ada Kenapa durian ada duri? Sejak manusia terkutuk, timbul duri. Yang kelima, apa kutukannya? Dari tanah kembali ke tanah. Yang keenam, bahasa. Susah nggak belajar bahasa? Susah. Yang ketujuh, kalau nggak percaya Yesus, neraka. Kutuk pertama apa? Ular, wanita, laki-laki, tanah, mati, bahasa, neraka. Tapi kalau kita percaya Yesus,
Yesus menanggung kutuk kita sehingga kita bebas dari kutukan. Pertanyaan sekarang, sudah belum kamu sungguh-sungguh percaya Yesus? Saya tanya, Anissa, umur berapa kamu percaya Yesus? Sejak kapan kamu percaya Yesus? Sudah berapa tahun percaya Yesus? Hah? Sudah lama berapa tahun? Elisa, berapa tahun? Apa? Kelas berapa? Sekarang kelas berapa? SMP ya. Nah, dia kelas 5. Elisa kelas 5 percaya Yesus. Oke. Hikmat Allah, apa tuh hikmat Allah? Kalau kamu ditanya, bagaimana kamu mau menjadi orang berhikmat? Oke, dengar baik-baik ya. Menjadi orang berhikmat, kamu harus belajar hikmat dari Tuhan melalui Alkitab. Jadi begini loh. Kalau orang ya, dia tahu Alkitab, walaupun dia tidak belajar di perguruan tinggi, dia lebih paham daripada profesor yang di sekolah tinggi, ya, baik itu universitas dan institut yang tidak tahu Alkitab. Ya, paham ya? Di tangan kalian ada Alkitab, Alkitab ini bisa memberikan kita hikmat. Tapi sayang sekali ya, orang Kristen tidak rajin membaca Alkitab sehingga tidak punya hikmat Allah di otaknya. Kalau tidak punya hikmat Allah, kita gampang dibohongi siapa? Iblis. Dibohongi siapa? Mau nggak dibohongi? Kalau nggak mau bagaimana caranya? Harus setiap hari baca Alkitab. Jadi jati diri Allah kamu ingat dengan istilah nasi kari. Ya, hikmat Allah kamu jangan lupa, Roma 11:33 adalah firman-Nya. Yang terakhir, kuasa Allah. Apa itu kuasa Allah? Kuasa Allah itu melepaskan kita dari kematian. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 3, 4 dan 5. 1 Korintus 15 ya. Ayat 3, 4, 5 di sini dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu yang pertama, sesuai dengan kitab suci, karena ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kamu tahu nggak, kuasa yang paling berkuasa terhadap manusia itu namanya kematian. Setiap kita itu menjelang kematian. Di belakang kita, kematian mengikuti kita. Kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi kalau kematian itu menjemput kita, kita nggak bisa bilang, saya nggak mau mati, kasih saya waktu. Nggak bisa. Jadi manusia pasti ditelan oleh maut karena kita sudah berdosa. Tapi kamu tahu tidak, Yesus dia bukan ya ditelan kematian, tapi dia menelan kematian. Buktinya apa? Apa buktinya Yesus menelan kematian? Karena dia disalib hari Jumat, mati hari Jumat. Kenapa Yesus mati? Apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa dia mati? Untuk dosa kita. Yang kedua, Yesus rela nggak mati? Rela. Kalau nggak rela mati, bisa nggak orang menangkap dia? Tidak bisa. Kamu rela nggak mati? Tidak. Kalau sakit ke dokter kan? Tidak ada orang rela mati. Yang ketiga, kamu kalau mati, saya mati, kita ditelan maut. Kalau Yesus, dia menelan maut. Kenapa menelan maut? Karena dia pada hari keberapa dia bangkit dari kematian? Yesus pada hari keberapa bangkit dari kematian? Hari ketiga, hari apa? Hari Minggu. Jadi di sini kuasa yang Allah berikan pada kita mengalahkan maut di dalam Yesus. Orang kaya mati, orang berpangkat mati, tapi jangan lupa ya, kematian itu sudah dikalahkan oleh siapa? Yesus. Dan Yesus berkata, "Hai maut, di mana kuasamu, di mana kemenanganmu?" Karena maut berkuasa karena manusia berdosa. Jadi hari ini kita sudah belajar pelajaran pertama, kedua. Yang pertama, Allah itu roh. Roh yang bagaimana? Apa KTT? Yang kekal, tidak terbatas, tidak berubah. Di dalam jati diri, hikmat, dan kuasa. Apa jati diri? Apa jati diri Allah? Nasi kari. Apa itu nasi kari? Nama-nama Allah kita ingat, gelar-gelar kita ingat, terus
Sifat-sifat Allah kita ingat. Terus karya apa karya Allah? Anissa? Mencipta langit dan bumi. Terus menyelamatkan manusia dan apa karya Allah? Alkitab. Paham ya? Oke, sip. Sekarang apa itu hikmat Allah? Mau nggak punya hikmat Allah? Mau nggak punya kepintaran Allah? Caranya? Baca Alkitab. Yang terakhir, kuasa. Kuasa apa? Apa kuasanya? Dunia dikuasai oleh apa? Dunia dikuasai kematian. Kamu tahu nggak? Ya, tiap hari banyak orang mati. Tahu nggak? Ya kan? Siapa yang bisa mengalahkan kematian? Siapa? Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan kematian? Dia bangkit dari kematian. Kalau kita percaya Dia, maka kita bagaimana? Akan diberi tubuh mulia. Tahu nggak tubuh mulia? Tubuh Yesus yang bisa naik ke surga tanpa perlu naik pesawat. Tubuh Yesus yang tidak akan lapar, yang tidak akan mati. Mau punya tubuh mulia nggak? Mau? Mau tidak? Mau. Gimana caranya punya tubuh mulia? Percaya Tuhan Yesus. Kita berdiri, kita berdoa untuk makan siang juga, ya. Oke. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur bahwa hari pertama dari sekolah Alkitab liburan telah kami ikuti dengan baik. Ya Bapa, tiba saatnya kami mau menikmati bukan hanya berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tolonglah ya Bapa, kami dapat berterima kasih pada Engkau dengan sungguh-sungguh belajar firman-Mu, sehingga kami mengerti siapakah Engkau. Engkau juga memberkati untuk panitia yang telah menyediakan makanan, dan untuk gereja Kalvari Pandan, PPC yang telah memberikan persembahan sehingga makanan ini dapat Engkau sediakan untuk kami. Kami mau terima makanan ini dengan ucapan syukur, dan kami serahkan acara kami selanjutnya ke pimpinan Engkau. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sebelum kita makan siang, kalian ada lembaran kerja ya di halaman 15. Ya, boleh dilihat ya. Bisa? Coba baca ya, dan coba dijawab. Kalau nggak bisa, boleh ditanyakan kepada kakak-kakak asisten yang hari ini melayani kita. Terima kasih.